Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah dengan NIM L1A120001. Saya dari kelas R001 ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari budidaya secara generatif dan vegetatif. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah silvikultur dengan dosen pengampu Dr. Pors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Langsung saja kita pada pembahasannya. Vegetatif adalah induknya ada satu secara tak kawin, yakni individu berasal dari bagian tubuh induknya. Sifat individu baru turunan sama dengan induknya. Vegetatif terbagi dua. Satu, vegetatif alami, yaitu reproduksi aseksual yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia sehingga dapat terjadi dengan sendirinya. Dan yang kedua, vegetatif buatan adalah vegetatif yang reproduksi aseksual yang terjadi karena campur tangan manusia. Contohnya yaitu vegetatif alami adalah dimulai dari tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan. Tunas selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Pada umumnya, tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun disebut dengan tunas adventif. Jika tunas tumbuh dekat dengan induknya dinamakan rumpun, seperti rumpun bambu dan rumpun pisang. Berikut jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami. 1. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau disebut dengan juga akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, dan temulawak, dan lain-lain. 2. Umbi lapis, bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru berasal dari ketiak terluar akar tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun-daun dan cakram. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga, bakung, bunga tulip, dan lain-lain. 3. Umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel dan dahlia. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Geragi atau disebut juga stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan muncul pada ruas-ruas dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi antaranya adalah stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada bagian tepi daun seperti cocar bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar seperti sukun dan kesemek. Dan yang terakhir, spora. Terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias dan suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir. Keunggulan dari vegetatif alami yaitu 1. Mudah untuk diperbanyak. 2. Sifat genetik sama persis dengan induknya. 3. Membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk diperbanyak. Dan 4.
pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan biji. Dan untuk kelemahannya yaitu risiko infeksi penyakit tanaman menyebar ke anakan sangat tinggi. 3. Masa simpan anakan sangat singkat dan disarankan untuk langsung ditanam. 3. Mekanisme saat penanaman tidak praktis karena ukuran anakan yang voluminis. Berikutnya, kami akan membahas vegetatif secara buatan. 1. Yaitu mencangkok. Kelebihan mencangkok antara lain, hasil dari mencangkok pada tumbuhan akan lebih cepat berbuah daripada yang ditanam dari biji. 2. Tumbuhan yang dicangkok terdapat ciri yang persis sama dengan induknya. 3. Tingkat keberhasilan lebih besar sebab proses mencangkok pada akar akan tumbuh ketika masih di tangkai pohon si induk. 4. Hasil dan kualitas buahnya akan sama persis dengan tanaman induk si pohon. 5. Hasil cangkok tumbuhan bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi. Kerugian dari mencangkok: 1. Saat musim kemarau, panas dan panjang, tanaman tidak akan tahan akan kekeringan. 2. Akar tanaman tidak kuat apabila terhempas angin yang kencang. 3. Tanaman induk jadi rusak disebabkan cabang yang banyak dipotong. 4. Dalam satu tanaman indukan hanya bisa dicangkok sedikit batang saja. 2. Stek. Stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Macam-macam stek: 1. Yaitu stek batang. Stek batang terbagi 3, ada stek lunak, setengah lunak, dan keras. 2. Stek daun, dan 3. Stek akar. Kelebihan dari stek yaitu: 1. Tidak terkendala oleh musim. 2. Individu baru memiliki umur yang sama dengan induknya sehingga dapat cepat berbuah. 3. Individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. 4. Dapat memperbanyak individu secara kontinu. 5. Membutuhkan peralatan yang sederhana. Dan kekurangan dari stek yaitu proses lebih rumit dibandingkan dengan perkembangbiakan biji. 2. Harus ada pohon induk. 3. Membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan perkembangbiakan biji. 4. Perakaran lebih lemah dibandingkan perkembangbiakan biji. 5. Tanaman tidak tahan terhadap kekeringan atau kemarau panjang karena memiliki perakaran yang dangkal. 3. Mengeten atau menyambung. Mengeten adalah perkembangbiakan buatan yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon yang demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Keuntungan mengeten adalah tanaman dapat berproduksi lebih cepat. 2. Hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Kerugian dari mengeten adalah pada saat mengeten, ukuran kedua batang harus sama, karena kambium pada kedua batang harus bertemu dengan tepat. 2. Jenis pohon yang bisa disambung jumlahnya terbatas, karena harus pohon yang sekeluarga. Okulasi atau menempel adalah cara pembudidayakan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan yang lain. Kelebihan perbanyakan tanaman secara okulasi: 1. Dapat diperoleh tanaman yang dengan produktivitas yang tinggi. 2. Ada beberapa warna di satu pohon. 3. Tanaman memiliki sifat yang baru. 4. Pertumbuhan tanaman yang seragam. 5. Penyiapan benih relatif singkat. Kelemahan dari perbanyakan dengan cara okulasi: 1. Terkadang suatu tanaman hasil okulasi ada yang kurang normal seperti terjadi karena tidak adanya keserasian antara batang bawah dan batang atas. 2. Perlu menggunakan tenaga ahli untuk pengokulasian ini. 3. Salah satu syarat dalam kegiatan pengokulasian
tidak terpenuhi, kemungkinan kegiatan okulasi akan gagal, atau mata entres tidak tumbuh sangat besar. Merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang kemudian membenamkan ke dalam tanah. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara menanam biji. Biji dihasilkan dari bunga setelah mengalami penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Macam-macam penyerbukan terdiri dari satu penyerbukan sendiri, otogami. Terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga, geito-nogami. Terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. 3. Penyerbukan silang, alogami. Terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga pohon lain tetapi sejenis. 4. Penyerbukan bastas atau hibridisasi. Hibridisasi terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari pohon lain yang berbeda jenisnya tetapi masih satu genus. Penyerbukan ini bertujuan untuk mencari bibit unggul. Penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau disebut anemogami. Contoh tumbuhan dengan bantuan angin yaitu padi, jagung, dan gandum. 2. Air, hidrogami. Contoh pada tumbuhan Elodea dan Hydrilla. 3. Hewan, zoidogami. Hewan yang membantu penyerbukan antara lain serangga, burung penghisap madu, dan kelelawar. Keunggulan dari perkembangbiakan secara generatif: 1. Dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat. 2. Tanaman memiliki beberapa perakaran yang lebih kuat. 3. Memiliki keragaman genetik yang dapat digunakan untuk pemulihan tanaman. 4. Tanaman tersebut sangat tahan dari penyakit. 5. Varietas-varietas baru lebih mudah diperoleh melalui proses menyilangkan. Kelemahan dari perkembangbiakan secara generatif yaitu 1. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu sama sifatnya dengan induknya. 2. Varietas barunya belum tentu baik. 3. Memerlukan waktu lebih lama untuk berbuah. Kualitas tanaman baru akan tampak di saat tanaman telah berbuah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.